Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Susi Alawiyah dari instansi SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi pada modul 1.1.A.8. Ketika mendengar nama Ki Hajar Dewantara, pastinya pikiran kita langsung tertuju pada istilah Ingarso Sungtulodo, Ingadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo artinya di depan memberikan teladan. Ingadyo Mangunkarso artinya di tengah memberi semangat. Dan Tuturi Handayani artinya di belakang memberikan dorongan. Ketika melihat ke belakang, saya tahu betul ungkapan Ki Hajar Dewantara di atas. Namun, belum menjiwai dan mengamalkannya. Dalam peran saya selaku seorang guru, jika saya menelisik lebih dalam tentang pemikiran KHD dalam modul 1.1 program guru penggerak, saya harus mengakui bahwa ada banyak anggapan yang saya yakini sebelum mempelajari modul ini, antara lain pertama, memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong. Untuk diketahui bahwa saya adalah seorang guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, termasuk pelajaran yang dianggap sulit bagi peserta didik saya dalam hal penulisan dalam penulisan kata sehingga dalam membentuk sebuah kalimat dirangkai menjadi beberapa paragraf. Atas dasar ini, saya meyakini bahwa peserta didik saya sulit untuk memahami pelajaran bahasa Indonesia. Akibatnya, saya sering memperlakukan peserta didik saya sebagai gelas kosong, dan saya perlu mengisinya dengan pengetahuan yang saya miliki dan menjadikan diri sebagai satu-satunya sumber belajar. Bila gelas itu sudah penuh dengan pengetahuan, maka itu akan dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Dalam hal pembentukan karakter, saya sering memperlakukan anak didik saya layaknya seperti kertas kosong. Hal-hal yang dianggap baik itulah yang perlu saya coretkan pada peserta didik saya. Saya menganggap bahwa watak mereka akan terbentuk melalui didikan saya. Kedua, memandang semua anak itu sama. Yang saya maksudkan adalah semua anak harus diperlakukan sama. Dalam pembelajaran yang mana saya harus menyeragamkan metode pembelajaran tanpa mempertimbangkan minat dan potensi masing-masing peserta didik. Di sisi lain, dengan menyeragamkan metode pembelajaran, maka saya tidak perlu disibukkan dengan pengelolaan pembelajaran dalam kelas. Ketiga,
Saya adalah penguasa kelas. Saat melaksanakan pembelajaran, saya menganggap bahwa peserta didik harus mengikuti aturan saya dalam pembelajaran. Saya punya kewenangan yang sangat penuh dalam mengatur kelas, menuntut apa yang saya anggap baik. Jika ada yang melanggar, maka saya yang akan membuat dalam pembelajaran, maka saya berhak memberi hukuman. Keempat, saya fokus hanya dalam mengajar. Yang saya maksudkan adalah saya lebih berfokus untuk menyelesaikan materi dan ketuntasan anak pada kriteria ketuntasan minimal, serta pada aspek kognitif. Peserta didik semata hanya nilai sebagai prioritas saya dalam melaksanakan pembelajaran. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak, pandangan saya berubah 180 derajat. Anggapan saya tentang keempat hal di atas, saya meyakini selama ini adalah sebuah kekeliruan besar. Anggapan pertama, bahwa saya memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong, bertolak belakang dengan pemikiran KHD. Dengan pandangan tersebut, maka secara tidak langsung menganggap peserta didik sebagai objek dan saya selaku guru sebagai subjek. KHD menyatakan bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar dari kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dengan demikian, maka saya selaku pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Selanjutnya, saya memandang semua anak itu sama. Anggapan ini tentu keliru dan tidak sejalan dengan pemikiran KHD. Menurut KHD, setiap anak itu istimewa. Adanya mereka punya keunikan dan karakteristik tersendiri sebagai individu. Saya, sebagai seorang guru, seharusnya memberi tuntunan pada peserta didik untuk menurut minat dan potensi masing-masing. Hal ini sejalan dengan analogi dari KHD, bahwa seorang petani tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi. Selain itu, dia tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya dengan cara memelihara tanaman kedelai
atau tanaman lainnya. Anggapan keliru saya yang berikutnya adalah menjadikan diri saya adalah sebagai penguasa kelas. Hal ini tentu kontras dengan pandangan KHD yang harusnya berhamba pada anak atau peserta didik. Berhamba pada anak berarti menaruh rasa hormat dan siap melayani kebutuhan anak dalam pembelajaran. Tentunya, sebagai individu, kebutuhan belajar peserta didik pastinya berbeda. Hamba yang baik akan selalu melayani kebutuhan tuannya sebagai pribadi yang unik dan menghormati keunikan itu. Implikasi dari berhamba pada anak adalah pembelajaran yang guru lakukan haruslah berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik berarti bahwa pembelajaran harus menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu agar menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Anggapan keliru saya yang terakhir adalah fokus saya adalah mengajar. Memang benar bahwa tugas guru adalah mengajar. Namun, menurut Ki Hajar Dewantara itu belum lengkap. Tugas saya selain mengajar adalah mendidik. Mengajar hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat lahiriah atau fisik. Sedangkan mendidik berfokus pada hal-hal yang bersifat batiniah atau mental. Selain itu, mengajar hanya tertuju pada pencapaian nilai atau grade, sedangkan mendidik lebih diarahkan pada pengembangan nilai value pada anak. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menyadari kekeliruan saya, maka saya bertekad untuk mulai melakukan perubahan pada pembelajaran yang akan saya lakukan. Saya akan memberi ruang dan kebebasan pada peserta didik saya untuk menggali potensi mereka menurut kodratnya masing-masing. Selain itu, pembelajaran yang selama ini menjadikan saya sebagai subjek akan saya benahi menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Saya tahu bahwa membuat perubahan tidak seperti membalikan telapak tangan. Namun, tidak ada salahnya mulai berubah dari sekarang. Saya juga berharap sekaligus bertekad untuk menjadi seorang guru
yang menjiwai semangat ing ngarsa sung tulodo, ing ngadya mangun karso, dan tutwuri handayani. Itulah pemaparan materi tentang kesimpulan dan refleksi dari koneksi antar materi modul 1.1.A.8. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.